Saudara-saudara yang terkasih, Salam Alaihim. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir atau saudara pernah merenungkan kalau Habil itu dibunuh oleh Kain atau Kayin? Selanjutnya, kalau Kain dibunuh oleh siapa? Saudara-saudara yang terkasih, untuk menjawab ini, mari kita lihat di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Tanak atau Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Beresit atau Kejadian 4, kita baca ayat 23 dan 24. Demikian saudara-saudara, ini saya bacakan dari terjemahan ILT. Dan Lameh berkata kepada istri-istrinya, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telinga terhadap perkataanku. Sebab aku telah membunuh seorang pria karena lukaku, bahkan seorang anak kecil karena rasa sakitku. Sebab jika Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 70 kali lipat. Saudara-saudara, mungkin saudara selama ini tidak fokus pada nat tersebut. Tetapi pada dasarnya di dalam nat tersebut terkandung satu proses pembunuhan terhadap dua orang. Seorang manusia dikatakan dan seorang anak muda. Kemudian pembunuhnya tidak secara jelas disebutkan. Dan nama siapa orang yang dibunuh dan anak muda yang dibunuh juga tidak jelas disebutkan dalam nat tersebut. Nah, saudara-saudara, sebenarnya siapakah dan bagaimana terjadinya nat tersebut? Ada sumber lain selain kitab suci ini, saudara, yang disebut kitab orang jujur. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 13 dikatakan demikian. Dan diamlah matahari dan bulan pun diam sampai bangsa itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Bukankah hal itu tertulis di dalam kitab orang jujur? Demikian saudara-saudara, termuat juga di dalam 2 Samuel 1 ayat 18. Saya ambil yang bagian belakang. Lihatlah, hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur. Apa yang dimaksud kitab orang jujur itu? Saudara yang terkasih, kitab orang jujur adalah satu kitab berupa sejarah. Di dalam kitab sejarah itu diceritakan secara detail hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan seseorang. Dan kitab Yasar ini, saudara-saudara, atau disebut kitab orang jujur, di situ diceritakan tentang bagaimana Bani Israel, tentang penciptaan, dan bagaimana proses-proses terjadinya segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang firman Elohim katakan di dalam dan tertulis dalam kitab suci. Nah, kita melihat saudara, di dalam kitab suci ini yang ditulis itu pokok-pokok intinya antara lain tentang Elohim, firman Elohim, dan ditambah kisah-kisah yang berkaitan dengan penggenapan firman Elohim. Tekanannya firman Elohim, saudara. Tetapi untuk proses-proses sampai detail itu ada di dalam kitab lain, yaitu kitab orang jujur.
Ya, khususnya tentang penciptaan sampai Bani Israel. Nah, ini saudara-saudara, makanya di dalam kitab Orang Jujur itu kita bisa melihat sejarahnya di situ, termasuk kehidupan Adam, keturunannya. Nah, kita fokuskan pada kehidupan Kain atau Kain. Kitab Orang Jujur itu disebut juga Seper Hayaser atau kitab Yasar. Nah, di dalam kitab itulah saudara kita akan temukan siapakah yang membunuh Kain. Kita buka saudara-saudara di dalam kitab Yasar pasal 2. Nah, saudara, kita pasal 2. Kemudian saya akan bacakan dari ayat 16. Inilah nama anak-anak Kenan yang sulung Mahalalel, kedua Enan, ketiga Meret, dan saudari mereka adalah Ada dan Sila. Inilah 5 anak-anak Kenan yang dilahirkan baginya. Dan Lemek atau Lameh ben Metusael menjadi keluarga dengan Kenan oleh pernikahan. Dia mengambil 2 anak perempuannya sebagai istrinya. Ada mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Lemek, dan dia menyebut namanya Yabal. Dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menyebut namanya Yubal. Sila, saudarinya, mandul pada waktu itu dan tidak memiliki keturunan. Pada waktu itu anak-anak manusia, anak-anak manusia itu menunjuk pada para pria, karena di dalam kitab suci itu diberlakukan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu mengikuti garis laki-laki. Oleh sebab itu yang ditekankan adalah garis keturunan laki-laki. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu anak-anak manusia atau para pria itu mulai memberontak melawan Elohim atau Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan melanggar perintah-perintah yang telah Dia perintahkan kepada Adam supaya beranak cucu dan berlipat ganda di bumi. Beberapa anak manusia atau pria itu membuat istri-istri mereka minum minuman keras yang menyebabkan mereka mandul, supaya mereka dapat mempertahankan bentuk tubuh mereka sehingga penampilan mereka yang cantik tidak memudar. Nah, inilah saudara, minuman-minuman keras untuk wanita itu bisa bikin mandul. Ketika anak-anak manusia membuat sebagian istri-istri mereka untuk minum, Sila, yaitu anak Kenan dan istri Lameh tadi, juga minum bersama mereka. Perempuan yang melahirkan anak dipandang menjijikkan di mata suami mereka, seperti janda selagi suami mereka hidup, karena hanya kepada yang mandul saja mereka mau terikat. Sesudah waktu yang lama, ketika Sila telah menjadi tua, Elohim Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, membuka rahimnya. Dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Tubal Kain atau Tubal Kain. Katanya, setelah aku menjadi layu, aku memperolehnya dari El Shaddai. Dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Naama. Katanya, setelah aku menjadi layu, aku mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Lameh telah menjadi tua dan lanjut umurnya. Matanya telah pudar sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Tubal Kain putranya membimbing dia, dan pada suatu hari Lemek pergi ke padang, dan Tubal Kain putranya
bersama dia. Sementara mereka berjalan di padang, Kain bin Adam atau Kain, saudaranya Habil almarhum, berjalan mendekati mereka. Lamek telah sangat tua dan tidak bisa melihat jelas, sedangkan Tubal Kain putranya masih sangat muda, sehingga belum bisa membedakan pandangan yang jauh itu apa. Ya. Tubal Kain mengatakan kepada ayahnya supaya menarik busur panahnya. Dan dengan anak panah itu dia membidik ke arah Kain yang disangkanya saat itu, karena jaraknya masih sangat jauh, disangkanya adalah binatang buruan. Oleh sebab itu, saudara, dengan busur itu Lemeh membunuhnya, karena dia kelihatan kepada mereka seperti seekor binatang. Anak panah itu menembus tubuh Kain, walaupun dia masih jauh dari mereka. Dia jatuh ke tanah dan mati. Elohim Yahweh menuntut pertanggungjawaban atas Kain sesuai kejahatannya yang telah dia lakukan kepada adiknya Hebel, sesuai firman Yahweh yang telah diucapkannya kepada mereka. Dan terjadilah setelah Kain mati, Lemeh dan Tubal Kain datang untuk melihat binatang yang mereka bunuh atau yang mereka panah tadi, dan mereka memperhatikannya, dan lihatlah, Kain kakek mereka tergeletak mati di tanah. Lemeh atau Lameh sangat berduka cita karena telah melakukan ini semua, yaitu memanah kakeknya sendiri sehingga mati. Dan dengan memukulkan kedua tangannya, dia memukul putranya hingga mati. Jadi Lemeh itu karena sangat menyesal sekali, berduka cita sekali. Biasanya orang kan berduka itu ada yang mukul-mukul tanah, mukul-mukul kepalanya, kemudian memukul-mukulkan tangannya. Nah, ini ketika memukul-mukul tangannya itu mengenai putranya sendiri, Tubal Kain, sehingga apa? Mati Tubal Kain, saudara yang masih muda itu. Selanjutnya, istri-istri Lemeh mendengar apa yang telah Lemeh perbuat, dan mereka, istri-istri itu, Ada dan Sila tadi, berusaha membunuh Lemeh ini. Istri-istri Lemeh membencinya sejak hari itu karena dia membunuh Kain dan Tubal Kain, dan istri-istri Lemeh berpisah darinya dan tidak mau mendengarkan dia pada waktu itu. Lemeh datang kepada istri-istrinya dan dia memaksa mereka mendengarkan dia mengenai peristiwa ini. Dia berkata kepada istrinya Adah dan Sila. Nah ini saudara, perkataan berikutnya ini nanti sama dengan Kejadian 4 ayat 23. Ya, karena sumbernya sama, saudara. Dengarkan suaraku, hai istri-istri Lemeh. Perhatikan kata-kataku, karena sekarang kalian telah membayangkan dan berkata bahwa aku membunuh seorang laki-laki karena lukaku dan seorang anak karena bilur-bilurku, walaupun mereka tidak melakukan kekerasan. Namun ketahuilah bahwa aku telah tua dan beruban, dan bahwa mataku telah memudar karena usia, dan aku melakukan semuanya ini tanpa mengetahuinya. Dan istri-istri Lameh mendengarkan dia dalam hal ini, dan akhirnya mau kembali bersatu dengan Lameh suaminya. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat di sini sangat jelas kan bahwa sebenarnya kitab suci yang kita miliki setiap hari itu sudah berbicara tentang siapa tadi. Cuma tidak disebutkan, tadi kan disebutkan dalam Kejadian 4 ayat 23, seorang manusia, itu maksudnya kakeknya sendiri, yaitu Kain atau Kain. Dan seorang anak muda, laki-laki muda, itu yang dimaksud adalah Tubal Kain, anaknya sendiri.
Dan dalam ayat 24 kan dikatakan kalau Kain 7 kali lipat kan tadi, itu 77 kali lipat hukumannya. Jadi di sini saudara, jelas sekali siapakah yang membunuh Kain adalah bernama Lameh atau Lemeh, yaitu cucunya Adam, saudaranya Kenan. Nah, mengapa saudaranya Kenan? Karena anak-anak Kenan yaitu Ada dan Sila tadi diambil istri oleh Lameh. Jadi Lameh ini langsung mengambil istri. Anaknya Kenan itu 2 sekaligus, Ada dan Sila tadi. Nah, dari Ada lahir 2 laki-laki. Ya, tadi dikatakan Yabal Kain, kemudian adiknya Yubal Kain. Kemudian yang Sila yang dikatakan mandul masa mudanya, kemudian sudah tua, renta, mengandung dia. Karena Bapak Yahweh yang punya rencana sehingga dia mengandung, seperti Ribka itu kan sama, saudara. Ya, nah, seperti itulah saudara-saudara, mengandung dalam masa tua, lahirlah Tubal Kain. Kemudian adiknya perempuan Naama. Nah, Tubal Kain itu kan sangat muda ketika ayahnya Lameh ini sudah tua. Nah, pandangannya sudah tua tadi dikatakan, sudah beruban rambutnya, sudah tua pandangannya kabur, sehingga Tubal Kain anaknya masih kecil. Tapi menyertai dia, menuntun dia ketika berburu di padang, dari jauh kelihatan seekor binatang, ternyata itu adalah kakeknya. Mengapa Kain bisa terbunuh dalam jarak yang jauh, saudara? Dan mengapa khususnya Tubal Kain ini, seorang remaja yang harusnya memandang jauh itu lebih tajam, tapi memandang mereka itu seolah-olah ada binatang yang di sana. Itu sebenarnya rencana Elohim sendiri, saudara. Dalam jarak yang jauh, busur panah dilepaskan Lameh yang sudah beruban dan sangat tua, kemudian pandangannya kurang jelas itu. Dia cukup melepas saja, karena pandangannya di sana tidak jelas. Cuma dia bergantung pada pandangan anaknya Tubal Kain. Tubal Kain juga mandangnya tidak jelas, itu kakeknya juga yang Kain. Karena itu dia minta dilepaskan. Ketika busur panah dilepaskan, itulah melesit segala jauh. Dan malaikat Yahweh membawanya kepada Kain, sehingga bisa mengenai tepat pada Kain. Dan Kain itu terbunuh saat itu. Jadi ada sasaran yang membuat dia langsung mati. Tentunya pas pada sumber kehidupannya, itu jantung. Dia mati saat itu. Dan tadi di dalam ayat itu sebagai wujud, saudara. Kalau dulu dia membunuh Habil, sekarang Kain harus dibunuh juga. Yang membunuh cucunya sendiri, namanya Lameh. Itulah saudara-saudara, proses terjadinya pembunuhan terhadap Kain. Nah, inilah saudara-saudara bisa diceritakan di bahan mengajar anak-anak sekolah Sabat. Nah, bisa diajarkan, saudara. Siapa yang membunuh Habil? Kain. Siapa yang membunuh Kain? Lameh. Lameh itu siapa? Cucunya sendiri. Nah, inilah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan, dan ini biarlah menjadi berkat. Dan saudara perlu mengetahui bahwa kita selama hidup di bumi, kita gunakan kesempatan untuk bertambah-tambah pengetahuan kita, khususnya pengetahuan kerohanian kita, dan meningkatlah kasih kita, kekudusan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan Elohim Yahweh. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur diberi pengertian, diberi hikmat, tambahan-tambahan terus-menerus. Dan orang yang rendah hati akan menerima banyak nasihat, banyak pengetahuan-pengetahuan yang menambah. Dan dia belajar untuk waspada, mana yang sesat, mana yang tidak. Dan bersyukurlah saudara menerima kebenaran yang sesungguhnya. Orang yang taat kepada Elohim diberkati. Dan saudara yang mendengar firman ini juga diberkati, keluarga, pekerjaan, pelayananmu.
hidupmu sehat, berbahagia senantiasa. Saudara-saudara,